Bismillahirrahmanirrahim. Mulai Mister Klasin jadi coach, aku jadi coachee, Yo, ya. Oke. dirimu nyari saya toh. Oh ya, oke. Eh, Assalamualaikum Pak Klasin. Oh iya, waalaikumsalam Bu Prima. Ya. Pak Klasin, kelihatannya masih mengerjakan sesuatu. Lagi sibuk nggak, Pak? Oh enggak, ini biasa mantau-mantau sosial media ini Bu Prima, perkembangan anak-anak sekarang. Gimana Bu Prima? Begitu ya. Sebenarnya saya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan sama Pak Klasin. Oh gitu. Iya iya Iya, iya. Hal apa Bu Prima? begini Pak, ini saya ada sedikit problem ini tentang tentang teman sejawat saya. Terus? Tapi nganu ya, Pak Klasin mungkin kenal sama orangnya, tolong jangan disampaikan ya. Ini Oh gitu. soalnya ya sangat privacy Oh, soalnya. berarti ini saya Ya. kenal ya ini dengan orangnya yang mau dikonsultasikan ya atau diceritakan ya. Kemungkinan kenal karena dia juga sangat aktif di kegiatan apa sepak bola di Oh gitu. luar gitu ya. Tapi misalnya nanti ketemu di luar tolong jangan disampaikan ya. Oh iya, iya. Tapi Jadi ya bagi tenang saya saja Bu Prima, asas rahasia terjaga. Tenang, nggak usah khawatir. ya terima kasih Pak. Ini loh Pak, saya itu ingin cerita ke Pak Klasin bahwa ada teman saya yang suka memberi label kepada siswa saya. Kebetulan saya kan wali kelas. Ya ya, Ya, terus terus? kebetulan saya wali kelas, kemudian ada salah satu anak saya yang suka dipanggil dengan panggilan yang berkonotasi jelek, Pak. Mhm. Iya, oleh seorang teman saya, salah satu gurunya. Nah, itu yang jadi masalah saya, Pak. Oh gitu. Jadi Bu Ya. Prima ini rencananya minta kita cerita itu tujuannya untuk menyampaikan masalah itu ya, karena Bu Prima wali kelas, kemudian ada keluhan dari murid yang merasa, tidak nyaman dengan panggilan labelnya tadi ya, diberi label yang konotasinya negatif itu Bu Prima nggih? Ya, betul, Pak. Jadi saya ingin kondisi ini tidak berlanjut terus-menerus. Oh gitu. Ya, karena pelabelan kepada salah satu anak saya itu ternyata sudah tidak bisa dilanjutkan lah, sangat mengganggu gitu. Itu sudah kategori apa ya, memprihatinkan gitu ya Bu Prima ya? Ya, kalau bagi saya sebagai seorang wali kelas, seorang wakil orang tuanya di sekolah dengan kondisinya seperti itu, bagi saya sudah harus ada perubahan lah gitu Pak. Cuman saya memang masih bingung gitu bagaimana apa yang harus saya lakukan gitu. Oke Jadi Bu Prima, saya bisa ya. mengerti ini. Nah terus coba diceritakan lebih detail lagi mungkin gambaran pelabelannya seperti apa, sehingga nanti kita bisa saling mengetahui dan Bu Prima nanti bisa mempunyai sesuatu solusi atau langkah untuk menindaklanjuti ini Bu Prima. Baiklah Pak, begini Pak ceritanya. Jadi eh, salah satu anak saya itu kan memang aktif ya anaknya ya, banyak berkegiatan di kegiatan sekolah. Nah kebetulan termasuk salah satunya di kepengurusan OSIS. Nah, kemudian kebetulan di angkatan kepengurusan yang ini memang nggak tahu ya dari hasil seleksi itu kebetulan kok memang banyak yang terjaring itu anak perempuan gitu. Gitu. Jadi kebanyakan memang jadi dari sekian banyak pengurus OSIS itu hanya ada anak 3 laki-laki, Pak, gitu, yang di kepengurusan itu. Nah, tidak ada masalah sih dengan anak saya karena saya nilai cukup baik. Entah mengapa si bapak guru ini
teman saya yang istimewa ini, entah dari mana kok dia bisa melihat dari sudut pandang mana, mungkin karena keaktifan anak saya dengan kepengurusan OSIS yang sebagian besar perempuan, kemudian dia memanggil anak saya dengan panggilan yang nggak nyaman, Pak. Yaitu yang saya sendiri nggak tega kalau mau menyebutkan di forum ini. Saya nggak tega sendiri kalau menceritakan ke Pak Klasin itu. Oh gitu. Jadi ya identitas yang dia menyebutnya dengan kata yang anak laki-laki tapi seperti perempuan gitu loh Pak. Itu Ini kan ini anaknya laki-laki atau perempuan Bu Prima yang dimaksud ini? ya yang Yang saya maksud mendapatkan perlakuan ini? betul Pak, yang saya maksud anak laki-laki. Oh gitu. Kemudian Pak guru tersebut memanggilnya dengan sebutan, kalau boleh saya sebut di sini ya, dia memanggilnya Disebut dengan saja Bu banci. Prima. Oh gitu, Iya, iya disebut dengan label seperti gitu. itu ya. Iya gitu, menyebut anak tersebut dengan banci dan anaknya sudah terganggu Pak karena merasa minder di kelas. Kemudian yang saya lihat itu dia tuh sebenarnya sangat potensial, berani ya. Kemudian akhir-akhir ini saya lihat sering murung. Hmm, Kemudian tidak berani tampil atau ya kurang percaya diri gitu, Pak. Nah, dampaknya nggih dari dampaknya, perlakuan itu nggih, iya dari betul. apa, Pak Jadi, Guru tadi yang temannya Bu Prima itu nggih, dampaknya ya seperti betul Pak. Jadi saya merasa bahwa ini tidak bisa dilanjutkan lagi kondisi seperti ini. Ini harus dihentikan gitu. Cuman saya memang masih berpikir karena teman saya ini juga sangat khas Pak. Masih muda tapi kelihatannya ini kurang, tipenya bukan yang open minded, kurang bisa menerima informasi baru atau mungkin masukan baru gitu dan seterusnya. berarti mungkin kalau boleh saya katakan tujuan Bu Prima itu adalah menghentikan atau meminimalisir tindakan temannya Bu Prima itu memberikan labeling ke anak itu gitu ya Bu Prima ya? Betul sekali Pak Klasin. Jadi Tujuannya tujuan itu. saya, iya betul. Ya, Saya terus ingin ini eh, berhenti. oh Ya, gitu. Terus ya. rencana Bu Prima apa untuk mencapai tujuan itu? Bagaimana ya Pak Sudah ada rencananya gambaran ya? belum rencananya? Begini Pak, mungkin karena bagaimanapun kalau misalnya saya nggak mungkin, karena kalau saya langsung menyampaikan ke kepala sekolah nanti kesannya seperti mengadu gitu ya. Waduh, ah ya, Saya khawatir seperti itu. hmm, Nah, terus mungkin apalagi saya tahu dengan karakter beliau, yaitu gurunya jauh lebih muda dari saya, tapi karakternya saya sedikit hafal, lumayan hafal. hmm, Orangnya mungkin nggak bisa kalau langsung menerima informasi mentah-mentah gitu. iya Ya lah, terus jadi, rencananya Bu Prima ya. apa? Jadi mungkin saya akan coba pendekatan dulu baik-baik kepada Hmm, beliau. pendekatan Mungkin saya, persuasif. ya, ya, oke, personal. Saya coba cari waktu luang beliau, coba saya lihat nanti jadwalnya beliau yang harinya nggak padat gitu ya. Yang jam ngajarnya nggak padat, kalau jamnya nggak padat kemungkinan kan posisinya fresh gitu ya, mungkin ya. Pikirannya segar dan hatinya mungkin siap menerima ajakan dialog. Sebelumnya saya mungkin akan coba janjian dulu, mungkin kapan beliaunya ada waktu karena saya ingin berbicara secara pribadi kepada beliau. Berarti Bu Mungkin Prima mungkin itu merencanakan sih. untuk mencapai tujuan itu berdialog terlebih dahulu ke dari hati ke Ya, hati, bicara baik-baik begitu ke itu ya. rencana rencana Bu Prima nggih, prioritas rencananya itu untuk Betul, mencapai tujuan Pak. tadi. Ya, Nah, secara kira-kira personal. secara personal, kira-kira terpikirkan enggak resiko yang mungkin Bu Prima hadapi, misalnya ya kalau menerima atau malah tiba-tiba marah karena tadi disebutkan orangnya itu kan tidak open minded, artinya tidak mudah menerima pemikiran pihak lain atau orang lain. Nah, kira-kira Bu Prima mengkalkulasi itu tidak Wah, atau iya sih. belum?
Iya, saya sempat mengkhawatirkan itu juga sih, Pak, dengan Mhm, kondisi sikap mental model model, kepribadian beliau yang seperti itu. mhm Mungkin mhm. saya harus Terus pikirkan cara lain juga sih, Pak, gitu. untuk hal Artinya itu, ya. dari rencana A ya, misalnya saya sebut rencana A bahwa Bu Mhm, Prima, berdialog dengan yang bersangkutan, ternyata setelah dikaji resiko-resiko yang muncul itu ini, kok beresiko sendiri iya untuk Bu Prima, sehingga muncul rencana iya, lain kan begitu Bu Prima. Lah kira-kira betul apa betul. rencana lainnya itu? Apa ya? Yang mungkin lebih soft lah istilahnya, lebih soft Oh, pendekatannya iya, mungkin, yang lebih halus dari mungkin. resiko itu tadi. Iya, mungkin kalau yang lebih halus mestinya pesan tentang stop bullying itu mungkin harus disampaikan secara umum ya, bukan artinya bahwa pesan stop bullying itu memang sudah menjadi pesan nasional yang harus diketahui oleh semua pendidik ya. Kalau begitu mungkin saya ingin hal itu dibahas di forum komunitas sekolah kami mungkin itu Oh bisa, gitu, Pak. mungkin Iya, bisa, kan di sekolah saya kan mungkin, terus? ini seminggu, satu pekan satu kali ada waktu luang sebentar itu yang kepulangan anak lebih awal, Mhm ada mhm. sisa waktu itu. Nah, itu mungkin saya bisa usulkan ke pihak pembantu pimpinan untuk Mhm membuat, schedule mungkin mhm. tentang khusus pembahasan ringan, dialog ringan gitu ya, Jadi dialog ringan tentang stop menyisipkan di situ bullying. nggih, menyisipkan di forum itu, materi Betul, itu nggih, Pak. Ya, menyisipkan di forum itu dan mungkin menurut Bu Prima itu, lebih soft, istilahnya tidak langsung diderek langsung ke yang bersangkutan, begitu Bu Prima nggih? Karena tadi dikalkulasi kalau tak pikir-pikir kok rencana yang A kok beresiko untuk saya sendiri, nanti kalau dia tidak mhm. menerima, dia malah marah, malah membenci saya kan begitu tadi Bu Prima nggih? Berarti Iya, Bu Prima betul, Pak. merencanakan, yang rencana B tadi. Nah, kira-kira dari Iya. rencana B tadi resikonya juga dipikirkan belum, Bu? Apa memang sudah sangat minim resikonya dan mungkin bisa diambil yang itu saja atau bagaimana? Iya, kendalanya gini Pak, kalau kalau misalnya mengadakan ini ya, dialog ringan atau di komunitas sekolah ya, atau kalau setingkat sekolah ya mungkin IHT, tapi kalau nggak ada biaya dan waktu itu mungkin cukup di komunitas di waktu luang saat saat ada kesempatan. Resikonya ini Pak, mungkin bukan resiko, tapi yang harus saya pertimbangkan siapa nanti yang akan jadi Oh, narasumbernya gitu ya. gitu. Saya harus Malah berpikir ulang berpikirnya lagi yang ini ya. menyampaikan nggih, jadi muncul Nah, ya, muncul apa, hambatan lagi. iya Pak, kemungkinan. Nah, terus Jadi bagaimana Bu Prima jadi melihat hambatan itu? iya, mungkin saya akan harus siapkan lagi rencana yang lainnya lagi mungkin Pak Klasin. Oh, Rencana apa yang lainnya kira-kira Bu lagi Prima? yang mungkin saya dari segi biaya nol nol biaya karena kalau kalau kegiatan narsum itu pasti nanti mendatangkan ini pasti korelasinya dengan bendahara dan sebagainya terlalu Mhm. complicated itu Nggih. mungkin gini kan Pak sekarang informasi-informasi tentang bullying perundungan dan sebagainya sebenarnya kan banyak kita temui ya Mmm, di sosmed atau di majalah, di artikel dan sebagainya. Mungkin saya akan coba cari cari artikel atau tulisan dari pakar pakar bullying di sosmed yang free berarti saya nggak usah ini dan mungkin saya akan share atau ajak diskusi beliau Pak oh tentang gitu. tentang artikel tersebut. Jadi konsepnya mendiskusikan atau membedah sesuatu artikel dari, praktisi yang, ahli di bidang itu ya Bu Prima ya? Ya, Mhm. kemungkinan seperti itu Itu Pak. dari sisi kalkulasi anggaran lebih hemat, kemudian Iya. resikonya minim, tidak diderek langsung ke Aha. yang bersangkutan. Ya, Jadi betul Pak. dari 3 rencana itu, Bu Prima sendiri lebih mantap ke yang mana berarti? Yang ketiga atau yang kedua atau yang pertama tadi? Ya,
Kalau dibilang paling mantap, ya saya tetap paling mantap yang pertama, Pak. Hmm, Dengan saya siap dengan bela tantangan, resiko. ya tantangan apa kekerasan, maksudnya ini ya kepribadian beliau. Saya Hmm, yakin bermodalkan bahwa keterbukaan, hmm, terus dialog yang dilandasi dengan apa saling menghargai dan menghormati, itu pasti nanti akan mendatangkan kebaikan. Saya berprinsip dari itu saja dulu deh, Pak. Saya akan coba yang pertama dulu saja, hmm. dialog dari hati ke hati. Mhm. Berarti, Bu Prima lebih mantep akan merencanakan yang rencana A tadi nggih, Bu Prima nggih? Ya Pak, karena waktunya lebih singkat, kemudian tidak berbiaya, juga lebih praktis mungkin sepertinya itu Pak. Terus bagaimana kira-kira nanti Bu Prima, eee, mengantisipasi gangguan itu tadi yang mungkin akan muncul? Gitu, begitu. Saya berprinsip dari pembelajaran dari modul 2.2 tentang apa pembelajaran sosial dan Oh gitu, emosional. Ya, dari pakai itu situ nggih. dari situ saya harus belajar untuk bisa me-manage diri saya sendiri, harus bisa mengelola diri saya harus bisa menguasai keadaan, kemudian saya bisa mengendalikan situasi ke arah yang selalu di alur positif. Saya akan berusaha seperti itu. Oh, iya iya, luar biasa itu, bagus itu Bu Prima rencananya. Kira-kira ukuran keberhasilannya nanti seperti apa Bu Prima? Ukuran Dari keberhasilannya, perencanaannya? ya, seukuran keberhasilannya ya begitu anak saya ceria kembali, Mmm. nyaman kembali dengan suasana belajar yang normal lagi, berarti apa rencana aksi saya berhasil dari Oh situ. gitu, nggih. Melihatnya dari situ nggih, dari Iya, nanti yang bersangkutan itu tadi. iya. Kemudian, ini kok sepertinya waktunya juga limit ini Bu Prima, saya nanti ada Oh jadwal iya ya. kelas. Mungkin Oh iya betul. jadi rencana tadi sudah disampaikan dan juga sangat bagus sih menurut, pendapat saya yang saya dengar nggih dari Bu Prima tadi, bisa dicoba dulu dan Bu Prima saya yakin bisa. Nah kemudian, Eee, mungkin tidak nanti melibatkan pihak lain atau teman lain Bu Prima, dari aksi Bu Prima nanti? Oh iya. Kemungkinan di waktu terdekat ini saya selain sharing dengan Pak Klasin ini, teman partner saya ini, saya juga mungkin perlu berdiskusi dengan teman guru BK untuk kelas saya, Pak. Gitu. Mungkin dari teman-teman itu saya akan mendapatkan penguatan atau mungkin dukungan dan juga mungkin teknik-teknik lagi yang lebih mumpuni agar apa rencana saya berhasil. Jadi, eee, akan dilibatkan nggih temannya nanti itu tadi nggih. Ya, Kemudian dari betul, sisi Pak. rencana aksi komitmen untuk mempertanggungjawabkannya nanti bagaimana Bu Prima? Mungkin kepada orang Oh, tua berarti atau bagaimana? iya, iya, Orang tua betul, anak Pak. itu? Oh, Ya, komitmen saya ini ya saya akan jaga, saya akan karena bagaimanapun saya wali kelasnya, Pak. oh begitu. Saya punya tanggung jawab untuk menyelamatkan anak saya ya Kasihan dari ya nanti kondisi buruk ya, ya kondisi buruk ya. Jadi ya saya berkomitmen apa aksi ini harus sampai berhasil hingga anak saya terlihat apa kembali ceria lagi. sudah cukup Bu Prima kira-kira, Oh iya, ceritanya Pak. atau ada lagi? Rasa-rasanya sekarang saya sudah mendapatkan pencerahan Pak Klasin dari ngobrol-ngobrol dengan Pak Klasin. Terima kasih ya. Anda seorang Sudah coach yang ndak baik sekali. sudah ndak galau lagi Bu Prima? Sudah lego, sudah rasanya senang? Sudah tidak galau lagi. Senang sekali bisa ngobrol Ya dengan Pak alhamdulillah. Klasin. Tadi saya bingung, tapi sekarang saya sudah bisa apa berpikir bagaimana saya melangkah ke depannya. Gitu. Ya saya kira nanti lain kesempatan bisa kita sambung lagi rencana Bu Prima tadi, sudah cukup runtut dan jelas sehingga nanti, misi kemanusiaan ini untuk menyelamatkan anak yang mendapatkan labeling negatif itu nanti bisa teratasi dengan baik. Mungkin saya Ya, juga bisa mendoakan saja Bu Prima dan nanti menunggu cerita selanjutnya barangkali nanti Bu Prima masih, ingin bercerita dengan saya.
Oke, Mas, baiklah. ya. Cukup ya. Oke. Baik, nanti saya akan kabari hasilnya ya Oh Pak iya iya, Klasin oke ya. oke. Oke. Oke, siap Bu Prima. Ya, Terima kasih oke. nggih. Ya, sekarang waktunya kita mengajar. Oh ya, Iya kan? semangat. Oke, semangat. Oke, Semangat sampai jumpa lagi. Kakak. Mhm. Kakak. Bu, Dah, terima kasih. Sis. Iki mu kuliah ono cah cilik kok muridé kok piye melu ndelok. Hmm. Iya, Pak. Saya masih Iki di terus apa kelas. iki? Sekarang jam Oke, 1.40. Sekarang yang lanjut. kedua ini Bu Prima coach, saya coachi ya, Pak Klasin observer. Oh ya. Oke, Oke. ya. Siap Bu Prima? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siap. Insya Ini Allah. kasus yang saya angkat masih sama kayak kemarin aja Bu Prima biar Oke, lebih ya cepat biar nantinya ya. biar lancar ya, Oke. biar lancar. Iya, Kemarin itu heeh. tentang itu ya, tentang Yang anak itu anak, ya, tentang anak. Oke. anak bermasalah ya. Oke, Heeh. Ini ya, settingnya saya WA Bu Prima dulu gitu nje. ya, oke, oke. Assalamualaikum Bu Prima. Waalaikumsalam Bu Lia. Apa kabar Bu Prima? Baik, alhamdulillah. Bagaimana dengan Bu Lia? Alhamdulillah baik juga Bu Prima. Kalau boleh Oke. tahu Bu Prima untuk sekarang ini lagi kosong nggak ya? Kalau misalkan lagi kosong saya pengen ngobrol-ngobrol bentar gitu sama Bu Prima. Oh, kebetulan ini saya pas kosong Bu Lia. Wah, pas sekali. Boleh, boleh. Ayo kita ngobrol. Oke, saya tak Ya. ke ruangan Bu Prima ya, saya turun ya. Oke, silahkan. Oke, Ya. siap. Tik, tik, tik. Oke. Oke, Dan silakan. selanjutnya, Oh, ya, dan tok tok selanjutnya. tok, Oke, Bu ya. Prima, boleh saya Oke. masuk? Krek. Ya, silahkan masuk Bu Lia. Oke, Oke. yuk, yuk duduk yuk, eh silahkan. Yang Terima santai kasih Bu aja. Prima. Oke, Mm-mm. siap Bu Prima. Ada tehnya ndak ini? Itu galonnya udah habis, maaf ya. Nanti saya GoFoodkan aja Bu Lia. Tahan dulu ya. Oke, siap Bu Iya, Prima. oke. Maaf ya Bu Ini Prima, saya mengganggu waktunya. Ini saya tuh oh, pengen sharing karena saya lagi buntu ini Bu Prima. oke. Oh, tidak mengganggu Bu Lia. Senang sekali Bu Lia mau apa bersharing dengan saya. Kalau boleh tahu nih ada apa ini Bu Lia? Gini Bu Prima, saya itu buntu. Saya kan kebetulan wali kelas 7 dengan anak-anak baru. Terus ada salah satu murid saya itu tuh yang nggak masuk sampai sekarang udah 2 mingguan Bu. Padahal pas MPLS itu mengikuti sampai akhir. Nah, saya kan bingung. Ini saya ngelacaknya gimana? Saya kontaknya siapa? Saya juga masih bingung ini Bu. Mungkin Bu Oh, Prima ada gitu. itu Bu, ada apa namanya saran untuk Oke. saya gitu untuk penyelesaiannya. Oh iya, jadi ini Bu Lia cari saya ini mau ngobrol-ngobrol tentang kebuntuan Bu Lia ya terhadap Iya Bu Prima. putranya yang sudah 2 pekan tidak masuk, padahal saat MPLS masuk ya. Iya. Sekarang tidak masuk, ya oke. Kemudian jadi Bu Lia ingin mendapatkan apa ini dari nanti obrolan kita ini nanti? Setidaknya saya dapat ini Bu, dapat untuk rencana ke depannya biar lebih ini loh si anak itu bisa saya telusuri dulu mengenai kondisinya, kemudian syukur-syukur bisa langsung berangkat di paginya gitu Bu. Oke, oh iya, berarti Bu Lia ingin menelusuri sebenarnya ya kondisinya putranya tersebut ya. Nah, dari kondisi seperti itu, Bu Lia ada pandangan nggak? Kira-kira sumber informasi apa saja yang bisa dijadikan Bu Lia andalan untuk mendapatkan kejelasan dari putranya tersebut? Iya Bu, saya tuh kebetulan juga tanya sama teman sekelasnya ada nggak yang dulu itu satu SD sama si dia atau yang deket sama rumahnya gitu. Nah kebetulan itu ada satu aja satu siswa itu yang memang dulunya satu SD. Terus saya tanya apakah di SD dulu juga kayak gini, bilangnya tidak. Terus yang saya juga udah kontak nomor orang tuanya, ternyata nomor ayahnya dan itu pun tidak ada balesan, jadi tidak ada respon. Terus Oh saya juga gitu. iya, saya Oh bingung jadi ini. ya, jadi Bu Lia sebenarnya sudah ada pandangan
untuk menghubungi teman satu kelasnya yang rumahnya dekat itu ya. Iya. Ya, apa dan ada juga pilihan yang lainnya lagi yaitu menghubungi orang tuanya. Nah, apakah sejauh mana hasilnya Bu Lia? Kalau menghubungi ayahnya sejauh ini belum ada respon ya Bu Prima. Jadi saya masih Hmm, belum tahu untuk komunikasi dengan orang tuanya. Kemudian kalau pas yang saya hubungi sama anaknya, yang itu yang temen dulu sekolah itu, katanya tuh kayaknya ada masalah keluarga Bu. Soalnya pas ketemu dia tuh lagi sepedaan, terus diajak sekolah itu tuh bilangnya nggak mau ah, males gitu aja. Padahal sebelumnya katanya sekolah itu semangat banget dianya gitu. oh begitu. Jadi sebenarnya Bu Lia sudah mendapatkan informasi ya, sedikit informasi ya dari Iya, salah satu muridnya ya. Nah, kira-kira iya. bagaimana Bu Lia melakukan mendapatkan kejelasan informasi atau kevalitan dari informasi tersebut? Sementara eh telepon dari orang tua juga tidak bisa dihubungi. iya. Adakah eh pemikiran lain lagi? iya, Bu. Kalau saya mikirnya kok gini, kalau misalkan saya konsultasi sama eh guru BK atau sama yang bagian dapodik untuk cari alamatnya, terus saya home visit, kira-kira gimana ya, Bu? Tepat gak ya, Bu, itu, Bu? Oh, oke, ya berarti, ada pemikiran lain ya. Nah, lewat mencari Iya, informasi lewat, pengurus dapodik, ya. Kira-kira iya, kalau menurut Bu. Bulia, cara seperti itu nanti akan mendapatkan ada hambatan nggak ya kira-kira? Atau akan justru semakin mempermudah langkah Bulia? Sepertinya kok lebih mempermudah ya, Bu, kayaknya lebih mengkerucutkan Mmm. gitu untuk home visit. Mungkin untuk alamatnya bisa saya catat, kemudian nanti minta dibuatkan surat untuk home visit kayak gitu. Kemudian saya juga minta bantuan murid yang satu kampung itu sebagai navigator atau penunjuk arahnya, mungkin Oh. seperti itu ya, Bu. Kira-kira itu, eee, lebih mempermudah saya atau enggak ya, Bu, kira-kira, Bu, kalau seperti itu? Oke, sekarang Bu Lia, jika jika meminta informasi dari Dapodik, kira-kira ada pihak-pihak lagi yang dilibatkan nggak Bu Lia untuk melancarkan rencana kegiatan Bu Lia seperti itu? Mungkin dengan guru BK juga ya Bu, saya konsultasi juga mungkin siapa tahu nanti guru BK Iya. bisa jadi mediator mungkin ya Bu. Jadi antara wali kelas, kemudian ada orang tuanya, ada mediatornya juga sehingga nantinya ada mediasi yang bisa mencapai tujuan awalnya. Mungkin seperti itu kali ya Bu. Oh ya, bagus sekali itu Bu Lia melibatkan guru BK. Ada lagi nggak pihak lagi yang lainnya yang semakin membantu Bu Lia untuk memperlancar rencana kegiatan Bu Lia ini? Mungkin secara Eh, manajemen, secara struktur administrasi di sekolah mungkin ada hal-hal yang bisa eh, semakin menguatkan langkah Bu Lia. Oke, Ada kalau nggak mungkin kira-kira? mungkin itu ya Bu, untuk urusan administrasi penyuratan itu ya Bu, surat menyurat ya Bu. Kalau untuk kita home visit kan otomatis kita harus bawa surat juga kali ya Bu, sama persetujuan dari kepala sekolah juga mungkin ya. Jadi Ya. bisa lebih menguatkan gitu untuk legalitasnya. Jadi Kira-kira menurut seperti itu ya Bu. ya. Jadi menurut Bulia dengan ditambah dari surat dari pihak sekolah itu semakin menguatkan ya langkah Bulia ya untuk Iya Bu. melakukan itu. Oke. Nah, dari pilihan-pilihan tadi berarti mana nih yang paling mantep bagi Bulia untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin saya pilih jalan untuk yang home visit itu tadi ya Bu, biar lebih Oke. gamblang, lebih cepat, kemudian untuk penyelesaiannya juga lebih lebih mudah karena langsung ketemu orangnya langsung gitu dan orang tuanya gitu mungkin Bu. Ya, baiklah, oke. Kira-kira indikator keberhasilannya apa, Bu Lia? Nanti jika Bu Lia telah melaksanakan Hmm, kegiatan ini? oke, mungkin indikator yang pertama itu saya bisa ngobrol sama
anak dan orang tuanya untuk menggali informasi penyebab dari masalah itu. Kemudian indikator yang kedua, mungkin saya bisa membantu anak tersebut sehingga nantinya bisa berangkat ke sekolah lagi dan bisa beraktivitas seperti murid-murid yang lain gitu, Bu, Oh lebih semangat ya, lagi gitu. itu ya ukuran keberhasilannya ya. Ukuran Iya, Bu. keberhasilannya berarti anak itu bisa kembali lagi ke sekolah ya. Iya. Kira-kira kapan itu Bu Lia akan melaksanakan hal itu? Kemungkinan secepatnya ini, Bu. Nanti saya langsung kalau udah dapat saran kayak gini kan enak ya, Bu. Saya bisa langsung koordinasi Mhm. juga sama guru BK, sama Kepsek juga untuk tanda tangan itu. Kemudian saya bisa nembusi sama anak yang sebagai navigator itu, langsung Oke. cus menuju lokasi gitu mungkin, Bu. Oke, iya. Oh iya, saya tahu kan Bu Lia sangat sibuk ya sebagai apa pembantu apa pimpinan kesiswaan dan sebagainya ini. Ini saya yakin Bu Lia berkomit akan melaksanakan itu caranya bagaimana ini ya? Saya tahu Bu Lia pasti akan berkomit untuk me- merealisasikan rencana tersebut bagaimana ini? Mungkin saya bisa lakukan di luar jam kerja saya, jadi setelah ngajar atau mungkin ketika jam kosong dan saya tidak ada tugas lain, saya mungkin bisa ke home visit atau saya kontak dulu Bu untuk janjian waktunya biar nantinya bisa ketemu nggak kecelek gitu Bu mungkin Bu. Mhm. Oke, berarti saya yakin, saya nanti bisa yakin bahwa Bu Lia pasti akan melaksanakan ini, tidak terus menunda-nunda atau melupakan saja ya, berarti ya. Iya Bu, nggih Bu. Oke deh, ya. Eh, saya tunggu nanti kabarnya ya Bu Lia. Siap Bu Semoga Prima. putranya ya, semoga berhasil ya. Amin, mohon Ya, doanya dan nanti ya. untuk perkembangannya saya akan kontak Bu Prima lagi, ngobrol-ngobrol sama Bu Prima lagi biar nanti lebih enak dan mungkin bisa melibatkan dengan guru BK langsung gitu ya Bu untuk Oke. ngobrol-ngobrol ini. Ya, siap Bu Lia. Saya tunggu Oke, ceritanya. Ngomong-ngomong siap Bu udah Prima. waktunya jam ngajar lagi ini ya. Oh iya Bu, ini saya Oke. ada jam ngajar lagi ya Bu. Saya Heeh. kembali ke tempat. Makasih banget ya Bu Iya, Prima atas sama-sama. sarannya. Saya udah lega banget ini Bu Heeh. Prima. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Saya tunggu Eh, ceritanya ya selanjutnya ya. Oke, Oke, siap Bu Prima. dadah. Ya. Bye-bye. Oke, Bye. next. Pak Next. Kelasin. Mikrofonnya Suaranya Pak. belum. Mikrofon aktifkan Pak. Pak Kelasin, mikrofonnya Pak Kelasin. Oke ya, sudah jelas ya. Jelas Bu. Ya, yang Baik. ketiga sekarang. Yang ketiga, saya coach Pak Kelasin, coachi Bu Prima Observer. Oke. Ini saya telepon ini. Saya telepon. Telepon berdering. Didit, saya angkat. Assalamualaikum Pak Kelasin. Waalaikumsalam, Bu Lia. Tumben ini Sedang telepon apa ada apa ini? ini Pak Kelasin? Iya, ini sedang apa ini Bu Lia ini? Sibuk enggak? Kebetulan saya lagi break ini Pak Kelasin. Oh, lagi break. Saya mau cerita-cerita ini boleh enggak, Bu Lia? Udah lama kok enggak Oh, cerita boleh. Boleh diri. Pak, boleh sekali. Jadi saya ini ada sesuatu yang sedang ingin saya kembangkan, tapi saya bingung mau cerita ke siapa gitu. Oke. Bu Lia ada sesuatu gambaran atau saran dan masukan untuk saya kan saya sangat berterima kasih sekali. Oke. Gimana Ya. Pak Klasin kalau boleh tahu ceritanya seperti apa Pak Klasin? Ini kayaknya menarik sekali ini. Iya, karena saya pikir-pikir ini Bu Lia punya solusi karena saya lihat dulu waktu kuliah kan juga sangat aktif di teknologi gitu, pengembangan teknologinya bagus. Maka ini saya kok nah, jadi gini Bu Lia. Saya ini kan di sekolah sebagai guru BK ini kan mulai menemukan banyak kasus bahwa kehadiran anak itu pantauannya sulit. Iya. Guru BK itu setiap harinya kan merekap kehadiran, ketidakhadiran, ya, absen harian begitulah istilahnya sehingga kita laporkan selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Nah, ini kok saya berpikir
dengan kesibukan saya yang bertambah, saya nggak telaten lagi rekap itu. Tuh. Iya. Nah, maka saya kok berpikir bagaimana kalau absennya itu bisa online karena kebetulan di sekolah saya itu kan anak-anak atau murid diperbolehkan untuk membawa HP ke sekolah sebagai media pendukung pembelajaran. Nah, itu bagaimana Oke. menurut Bulia itu? Saya pengen mewujudkan jadi anak-anaknya itu biar absennya bisa online, mungkin lewat scan barcode atau bagaimana gitu. Gimana menurut Bulia Hmm, itu? Oke Pak. Mengenai permasalahan Pak Klasin kayaknya tadi saya konfirmasi ulang ya Pak. Kayaknya tadi Mm-mm. pada permasalahan rekap ya Pak berarti ya. Ya, rekap absen supaya saya lebih Oke. efektif merekapnya, tidak banyak waktu yang terbuang, Bu. Oke. Untuk mencari solusi itu Pak, kira-kira Pak Klasin ada pandangan lain nggak Pak untuk solusi itu Pak? Mungkin alternatif lainnya seperti apa yang pernah dicoba gitu? Ya, kalau di sini belum ada, Bu, karena selama ini ya masih manual begitu. Anak-anak sekretaris kelas melaporkan ke kami, nanti kita rekap manual input satu-satu gitu, Bu. Nah, itu kan Oke. lama. Hmm. Oke. Oh iya, itu membutuhkan waktu yang lama dan Ya tidak sudah efektif Membutuhkan ya selesai, Pak waktu. mau ya. kembali ke Ya, sama Bapak Ibu. Oke, di sekolah Pak Klasin kira-kira ada nggak yang guru IT atau yang mumpuni untuk hal itu, Pak? ada, Bu. Ada di sini ada guru IT yang secara pendidikannya malah beliau S2 ya, artinya sudah sangat Mhm, kompeten di bidang itu. iya. Nah, Pak Klasin sudah, melakukan komunikasi belum Pak dengan, Belum, guru belum. tersebut mungkin Belum, atau dengan belum. rekan yang Karena lain ini gitu? masih masih berupa angan-angan saya coba Oke, minta masukan pendapat orang lain nanti kira-kira seperti apa mhm. baru bagaimana gitu Bu saya mewujudkannya. Oke, kalau menurut Pak Klasin dari, yang kita ceritakan tadi gitu, yang Pak Klasin cerita, kemudian, kita bisa ternyata di sekolah Pak Klasin juga ada yang mumpuni di bidang tersebut. Kira-kira menurut Pak Klasin tindakan yang tepat nanti kira-kira gimana ya Pak, yang kiranya itu lebih efektif gitu untuk bisa dilakukan? Jadi mungkin sharing ke guru TIK, guru IT di situ ya Bu ya yang kompeten ya Oh, gitu ya. oh iya Pak, bagus itu idenya, ide bagus. Terus nanti saya Kemudian buat perencanaan konsepnya mhm, seperti apa sehingga disampaikan ke mhm, pimpinan supaya pimpinan bisa iya. memahami perencanaan itu. Mungkin gitu ya Bu, gitu Oke. dulu ya Bu ya. Oh, bagus sekali itu, Pak, bagus sekali. Kira-kira langkah pertamanya yang akan diajak kolaborasi itu siapa saja ya, Pak, berarti ya? Ya yang pertama kalau pandangan saya ya yang pertama ya rekan-rekan saya dulu di guru BK untuk menyamakan persepsi bahwa ini sudah saatnya nih mungkin kita berinovasi untuk absen Mhm. ini supaya tidak manual terus begitu. Kemudian Oke. nanti kita mungkin berencana sharing ke guru IT yang kompeten untuk membantu konsep atau harapan yang mungkin kita rencanakan itu Bu ya. Iya, itu ide bagus sekali itu, Pak. Kemudian kira-kira, Pak Wasin itu mau melakukannya mulai kapan ya, Pak, untuk rencananya Ya itu, aksinya? sesegera mungkin Bu karena ini kita udah capek sekali Bu. Setiap hari PKB kita ada Mhm. 24 kelas dibagi 5 kan Bu. Ada yang 5 kelas, Iya. ada yang 4 kelas itu rutin kan. Kalau nanti terlewatkan Iya. nggak terrekod kan juga akan jadi problem juga begitu Bu. Oh, Jadi iya. sesegera mungkin rencana saya. Oh, berarti Pak Klasin udah ada pandangan ya, Pak, untuk ke depannya, Iya, tindakannya rencana gitu? itu tadi Bu. Gimana Bu? Oke, menurut saya itu juga bagus sekali Pak Krasin itu tadi untuk rencananya, kemudian, yang diajak kerjasama atau kolaborasi itu menurut saya udah bagus sekali Pak, tinggal, Pak Krasin untuk ke depannya gitu. Kira-kira indikator tercapainya itu apa ya Pak nanti Pak? Ya kita lihat evaluasinya kan dari penggunaan itu misalnya ada yang terhambat dengan perangkatnya dulu apa tidak. Kemudian rekod Mhm, absennya nanti seperti apa Bu? Apakah kita tinggal download oke. sehingga satu satu bulan atau satu harinya bisa terdata begitu? Oh
kelas ini anak ini Oke. sering nggak masuk, kelas ini sering nggak masuk gitu Bu. Berarti ada uji coba sebentar gitu ya Pak untuk uji Iya coba sesaat simulasi untuk gitu, simulasi dulu. efektivitas gitu ya Pak Iya. kira-kiranya. Oke. Saya sangat tertarik sekali dengan rencananya Pak Klasin tadi. Menurut saya juga itu sudah ide yang bagus, kemudian juga kekinian gitu. Jadi lebih efektif ke depannya. Dan semoga nanti untuk ke depannya Pak Klasin dari langkah awal sampai di akhirnya nanti bisa tercapai ya Pak ya. Iya Bu, ya terima kasih Bu dukungannya Bu. Ini berarti Oke. lanjutkan ya Bu ide saya ini ya Bu. Oh, lanjut aja Pak Klasin, nanti mungkin perkembangannya Pak Klasin bisa cerita kembali untuk menemukan solusi-solusi terkini gitu Pak. Oh iya iya iya. Iya Bu, iya Bu. Saya kira lanjutkan ya akan saya lanjutkan Bu Oke, segera Bu. lanjut Pak, maju terus, pantang mundur, tetap semangat. Siap siap siap. Ya udah Bu, kira-kira Oke. itu Bu, kiranya cukup ya Bu ya. Saya telepon ini Oke Pak sepertinya juga Klasin, siap Pak Klasin. sudah Semoga waktunya untuk berhasil. pulang ini Bu. Iya Pak, ini juga sambil beres-beres juga ini Pak. Hmm. Ya sudah Bu, terima kasih Oke, ya Bu. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.